Hai hai hai, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sekali ya teman-teman. Hari ini sudah mulai turun hujan ya. Nah, ibu-ibu seperti saya nggak ingin ketinggalan dengan momen ini ya teman-teman, karena saya juga butuh sesuatu yang fresh biar nggak sepaneng di dapur ya teman-teman. Alhamdulillah pagi ini laronnya keluar banyak sekali. Alhamdulillah masya Allah, Alhamdulillah masya Allah, Alhamdulillah masya Allah. Senang sekali teman-teman. Karena apa? Karena waktunya untuk menanam-nanam ya. Oke, simak ya. Kalau para petani ini sudah senang dengan turunnya hujan untuk mulai menanam tanaman-tanaman mereka, baik itu padi dan lain-lainnya, saya kurang tahu ya teman-teman. Nah, sekarang juga saya nggak ketinggalan ya teman-teman, saya nggak mau ketinggalan momen ini. Saya mau menanam cabai. Kebetulan kemarin kan karena sudah kelihatan mau turun hujan itu saya sudah persiapkan bibit. Saya minta tolong ke anak-anak belikan bibit cabai ya teman-teman. Nah, ini pekarangan saya dan saya mau beraktivitas di sini. Ini keletong kambingnya milik Pak suami ya. Nanti saya mau ambil sedikit saja. Ini Pak suami ini lagi senang menanam bonsai ya teman-teman. Saya mau ambil sedikit. Nah, tara, ini tanaman lombok yang baru saya beli kemarin. Dan tadi saya sudah sempat mengisi polybag kecil untuk menanam cabenya. Kenapa saya beri ke polybag? Karena saya besarkan dulu di polybag ya, biar kuat dulu, baru nanti ditanam di tanah yang langsung ya. Ini karena bibitnya itu masih kecil dan lemas, ini warnanya pohonnya itu masih putih ya teman-teman, jadi rentan sekali dengan hama, terutama bekicot ya teman-teman. Ini kalau ada bekicot satu saja di sini, ini satu malam bisa habis itu daun-daunnya. Dan juga ayam ya teman-teman. Kalau di pekarangan itu memang kendalanya banyak sekali, dari bekicot ya, terus ayam ini kalau ditutul ini juga lunas pokoknya ya. Jadi ya sabar kalau misalnya nanam terus tidak berhasil karena hama-hama itu ya, sabar. Orang sabar kan disayang Allah, insya Allah, amin. Oke, nggak usah ragu-ragu dengan tangan kotor ya teman-teman. Untuk menanam itu nggak usah ragu dengan tangan kotor atau dengan kotoran kambing ya, nggak usah jijik-jijik, karena nanti kita bisa cuci bersih dan menggunakan sabun itu aman ya. Kenapa saya tidak menggunakan plastik ya, karena menggunakan plastik itu pokoknya pekerjaan itu jadi sesuatu yang lama dan nggak cepat selesai ya teman-teman ya. Kalau namanya seorang petani yang saya tahu itu ya memang harus dokoh ya, maksudnya dokoh itu ya nggak jijik kalau pegang pupuk, karena seperti saya ini, khususnya saya ini memang untuk pupuk organik, pupuk kotoran kambing itu beli ya teman-teman. Jadi ya bismillah ya, tidak menggunakan pupuk kimia ya. Saya bukan petani asli, jadi ini hanya petani ikut-ikutan. Saya tidak menggunakan pupuk kimia. Kalaupun menggunakan, saya cuma gunakan dikit saja karena niatnya mau dikonsumsi sendiri ya teman-teman. Alhamdulillah kalau memang banyak bisa dijual. Tapi itu kayaknya kok gak mungkin gitu ya. Tapi siapa tahu kalau Allah kasih sesuatu yang luar biasa dan hasilnya bagus, alhamdulillah ya kan.
Nah, karena saya itu kan sering bikin lumpia, bikin pastel, bikin risoles, itu kan menggunakan lombok lalapan ya teman-teman. Nah, niatan saya itu kalau punya lombok sendiri kan, kalau bikin 100 atau di bawah 100 itu kan nggak perlu beli lomboknya, cukup kita ambil dari pekarangan sendiri. Kalau misalnya punya 10 batang atau 25 batang itu sudah cukup ya teman-teman. Apalagi sekarang ini lombok mahal sekali, itu kalau diperkirakan satu biji itu 100 rupiah, coba dikalikan ya kan. Seperti itu ya teman-teman, namanya ibu rumah tangga sing perhitungan. Harap dimaklumi ya. Simak caraku seperti ini ya teman-teman, cara menanamnya ketika masih di polybag ya. Nah, lubangi tengahnya, kemudian diundur-undur seperti ini pakai jempol saja, kemudian baru dimasukkan bibitnya ya teman-teman. Untuk tanahnya itu saya menggunakan 3 campuran ya teman-teman. Tanah biasa itu, kemudian pasir, juga kotoran kambing itu yang sudah lama ya teman-teman, tidak baru ya. Ini kotoran kambing itu kalau dibiarkan begitu saja, lama kelamaan dia akan tumbuh rumput. Nah, yang seperti itu yang boleh digunakan ya, tidak panas lagi dan insya Allah tidak berjamuran, jadi tidak berpengaruh pada tanaman ya. Nanti akan saya perlihatkan kepada teman-teman setelah beberapa hari penanaman ya teman-teman. Nah, ini yang paling penting sekali ya teman-teman. Kalau dari pengalaman saya, kalau menanam cabai, cabenya itu beli dari orang, maksudnya bibitnya itu beli,
ini yang saya gunakan seperti ini ya teman-teman, karena ini masih lemes sekali cabenya, dan kalau disiram pasti dia akan ambruk ya. Jadi saya gunakan ranting kecil begitu, kita tancapkan di sampingnya, kita tali dengan pohon cabenya ya teman-teman. Fungsinya biar dia kuat, kalau disirami tidak ambruk, tidak melengkung begitu ya teman-teman, dia biar kokoh berdirinya ya, seperti ini. Dan hasilnya nanti kita simak ya. Kalau di kebun atau di sawah orang-orang nanam saya tidak tahu ya teman-teman, ini hanya dari pengalaman saya ya. Kalau disiram dia pasti ambruk atau pohonnya itu menempel ke tanah karena tidak kuat kena air ya. Kalau seperti ini dia akan kokoh berdiri dan aman untuk disirami ya. Nah sekarang sudah selesai ya teman-teman, baru ke tahap penyiraman ya. Lihat ya teman-teman, ini berdiri kokoh ya dia, dan kita siram yang pertama kalinya ya. Gunakan air yang kecil saja biar tidak terlalu menekan ya. Seperti ini, saya nanamnya sedikit saja ya teman-teman, karena ya tidak ada tempatnya untuk menanam banyak ya. Tapi kalau ada pot-pot yang besar itu bisa digunakan ya. Kalau mau 200 pot itu ada ya tempatnya, tapi sayangnya potnya yang nggak ada. Oke, kita sirami ya teman-teman seperti ini. Alhamdulillah sudah selesai, dan ini tempatnya di bawah mangga ya teman-teman, jadi tidak sinar langsung matahari, jadi masih panas dan ada pelindungnya. Nah ini setelah 1 minggu penanaman ya teman-teman, alhamdulillah kelihatan seger dan berdiri tegak, daunnya pun sudah bertambah ya teman-teman. Nah ini kalau dilepas talinya ini sudah bisa berdiri sendiri ya teman-teman, tanpa diberi kayu. Ini kalau disiram sudah aman. Tapi alhamdulillah karena beberapa hari ini hujan terus, saya tidak pernah menyiram ya. Saya tidak menyiramnya karena masih ada hujan walaupun sebentar-sebentar, dan tanahnya pun masih basah. Dan kelihatan ya teman-teman, kalau tanahnya itu sudah keluar tumbuhan kecil-kecil itu ya, itu menandakan tanahnya memang siap untuk ditanami dan aman ya. Seperti itu ya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Lombok saya sudah hidup ya. Ini sudah kelihatan kokoh dan bagus ya pertumbuhannya. Semoga saja nanti berbuahnya bagus ya teman-teman. Doakan ya teman-teman. Walaupun saya bukan petani, tapi ini bismillah aja ya. Untuk hasilnya kita serahkan kepada yang ngecat Lombok. Nah ini tanaman saya yang 2 bulan yang lalu saya pakai persis seperti itu caranya. Kemudian setelah besar saya ganti ke polybag besar, kemudian setelah bagus saya tanam di tanah. Dan ini sebenarnya sudah waktunya buah ya teman-teman, tapi karena saya pengen cabangnya banyak, itu pohonnya yang paling pucuknya itu saya potong dan dia tumbuh seperti ini. Tadinya yang cuma 1 jadi 2 seperti ini ya teman-teman. Ini sebenarnya sudah berbuah, tapi karena saya potong jadi agak lambat sedikit, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah ini subur sekali ya teman-teman. Plastik polybagnya tidak saya ambil ya teman-teman, tapi bawahnya itu saya hilangkan. Nah yang ini adalah cabai, dimana ini umurnya sudah hampir 4 tahun ya teman-teman.
kemudian karena masih hidup saya potongin dan tumbuh lagi ya, dan itu sudah kelihatan mentok satu buah ya teman-teman. Alhamdulillah ini umur panjang sekali. Ada beberapa pohon ya yang saya rawat ya teman-teman. Dan ini bibit yang saya beli, saya coba langsung tanam di tanah ya teman-teman. Hasilnya juga alhamdulillah bagus. Ini kok melok-melok ini nyapu atau jane kucing ke ah. Nah ini kan bawahnya banyak rumput ya teman-teman, harus disiangi dan seperti ini ya tumbuhnya. Nah ini penampakan pisang saya, sama ya, saya menanam sendiri. Saya ambil bibit dari batang pohon yang masih kecil, itu saya ambil karena apa ya, tenaga wanita ya, ambil yang kecil kita tanam sendiri dan kita pelihara. Alhamdulillah seperti ini ya penampakannya, masih beberapa daun dan pendek. Ini saya kalau mau bikin apa-apa jadi nggak perlu beli. Dan ini termasuk lombok yang umur panjang tadi ya teman-teman. Saya uri-uri ya, saya sirami dan masih hidup alhamdulillah. Ini pisang raja, masih kecil juga ya, alhamdulillah bagus, subur. Dan demikian tadi ya teman-teman, hari ini eksplorku. Jumpa lagi di episode berikutnya ya. Dan ini abaikan, ini daun-daun yang selalu saya ambil daunnya tinggal satu, sebenarnya kasihan. Oke, jangan lupa bersyukur, syukuri apa yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.